Aku menghabiskan 100 hari bertahan hidup di tempat antah berantah akibat kecelakaan pesawat. Ini merupakan salah satu modpack penuh tantangan yang pernah dibuat. Karena kita hanya diberikan 4 bar darah di awal survival, kita juga bisa terkena hypertermia maupun hipotermia. Di tempat ini sangat minim resource, tidak ada makanan, air, dan ada banyak zombie ketika malam hari. Mampukah aku bertahan menghadapi ini semua? Langsung saja kita mulai bertahan hidup di Minecraft Forever Stranded. Hari pertama, pesawatku jatuh di gurun pasir dan aku memiliki beberapa resource untuk bertahan hidup. Aku harus menyelesaikan quest satu persatu agar dapat bertahan hidup, karena dengan begitu kita mendapatkan resource yang bagus. Aku mendapatkan loot chest yang berisikan cobweb dan jamur. Lumayan jamurnya bisa kita makan. Kemudian aku keluar pesawat dan aku tidak melihat satupun tanda kehidupan. Aku menanam satu-satunya sapling yang aku miliki dan langsung aku boost dengan bone meal. Setelah itu aku fokus untuk mengumpulkan kayu. Malam harinya banyak zombie yang muncul mengepung pesawat. Aku membuat beberapa alat crafting untuk survive. Tentu saja mekanisme mod ini lebih kompleks dari game Minecraft yang original. Lalu aku membuat wooden hammer dan wooden crock. Kedua tools ini cukup penting untuk bertahan hidup di sini. Hari kedua, aku membasmi semua zombie yang mengepung pesawat. Setelah itu aku mengumpulkan kaktus. Kemudian aku terkena hypertermia. Aku pun bergegas menuju genangan air yang berasal dari ekor pesawat. Hari ketiga, aku mendapatkan iron dari zombie yang aku bunuh dan juga mendapatkan beberapa gold armor. Setelah itu aku mengumpulkan dust dari memukul pasir menggunakan wooden hammer. Aku mendapatkan satu coarse dirt dari quest yang aku selesaikan. Kemudian aku gunakan untuk menanam sapling. Pada malam hari aku membuat 4 oak barrel. Dari sini kita bisa menghasilkan dirt. Aku pun mendapatkan lifeblood crystal dari menyelesaikan quest. Dan sekarang aku sudah memiliki 5 bar darah. Kemudian aku mengerjakan quest berikutnya, yaitu membuat oak crucible yang berfungsi menghasilkan air dari kaktus. Setelah itu aku shifting dust yang aku kumpulkan untuk mendapatkan berbagai macam bubuk. Hari keempat aku mendapatkan kentang dari zombie yang aku bunuh. Kemudian aku mencari ulat sutra dari dedaunan. Hari kelima aku mengeringkan rotten flesh agar lebih bernutrisi. Setelah itu aku membuat beberapa tools dari kaktus. Ini jauh lebih baik dari tools yang terbuat dari kayu. Hari keenam, aku mendapatkan pertanda Blood Moon. Ini merupakan malam di mana jumlah zombie yang muncul jauh lebih banyak dari biasanya. Hari ketujuh, akhirnya aku berhasil mendapatkan beberapa ulat sutra. Kemudian aku shifting dirt untuk mendapatkan stone. Tidak berselang lama, jaring sutraku hancur. Aku pun beralih membuat jebakan zombie di bawah pesawat. Hari ke-8, aku kembali mencari ulat sutra untuk menyelesaikan quest. Hari ke-9, aku menginfeksi dedaunan menggunakan ulat sutra. Sore harinya semua daun telah terinfeksi dan aku menghancurkan semuanya. Aku pun mendapatkan cukup banyak string. Aku gunakan untuk membuat jaring sutra dan lanjut shifting dirt. Hari ke-10, aku memanen kaktus dan menebang kayu, kemudian membuat kasur. Akhirnya aku bisa melewati malam dengan lelap. Hari ke-11, bangun tidur aku langsung terkena hypertermia. Aku pun bergegas merendamkan tubuh ke dalam air. Setelah itu aku membuat furnace, lalu membakar stick. Kemudian aku mengambil dedaunan yang terinfeksi menggunakan shears. Malam harinya aku memasak beberapa ulat sutra. Aku mendapatkan loot chest dari quest yang sudah aku selesaikan dan mendapat 4 slime ball dengan warna yang berbeda. Hari ke-12, aku membuat ruangan di bawah pesawat. Hari ke-13, aku membuat farm, lalu menanam beberapa seed yang aku punya. Hari ke-14, aku mengerjakan quest, yaitu membuat beberapa peralatan dapur. Dengan ini kita bisa membuat berbagai macam makanan. Aku pun mendapat makanan dari hasil menyelesaikan quest. Hari ke-17, aku awali hari dengan shifting dust. Kemudian aku mengganti jaring sutra dengan jaring besi, supaya aku mendapatkan resource lebih baik. Hari ke-18, aku membakar kayu untuk mendapatkan charcoal. Kemudian aku membuat garam, lalu membuat makanan, yaitu dendeng zombie. Malam harinya aku shifting dedaunan yang terinfeksi untuk mendapatkan slime dan juga ice cube. Hari ke-21 terjadi badai pasir. Hari ke-22 aku shifting dust untuk mengumpulkan bubuk iron. Hari ke-23 aku memperluas farm dan menanam banyak beras untuk menyelesaikan quest. Lalu aku menyiram tanaman agar lebih cepat untuk dipanen. Aku membuat gel slime, kemudian mendapatkan thermometer. Lalu aku membuat full armor. Hari ke-25 aku mendapatkan topi penyihir, tapi sayang aku tidak mendapatkan kekuatannya. Hari ke-26 kesibukanku sekarang ialah mengumpulkan bubuk untuk membuat beberapa ingot. Pada malam hari aku membuat sop tulang dan juga sop spider eye. Kemudian aku membuat lunchbox.
Ini bisa memuat 6 makanan berbeda. Hari ke-28, aku membakar stone untuk membuat lava. Kemudian aku shifting dirt untuk mengumpulkan small stone. Hari ke-30, aku membuat stone generator agar aku tidak perlu shifting dirt dan hasilnya juga lebih banyak. Hari ke-33, aku menghancurkan batu untuk mendapatkan gravel. Setelah itu aku shifting. Hari ke-35, aku mendapatkan emerald dan juga diamond. Hari ke-36, aku membuat tempat untuk membuat obsidian dan netherite untuk membuat cooling coil. Setelah itu aku lanjut shifting gravel. Akhirnya aku berhasil membuat cooling coil. Dan sekarang aku tidak akan mudah terkena hypothermia. Hari ke-41, aku mendapatkan sarang lebah dari loot chest. Aku menaruhnya di pohon dan para lebah menyerangku. Hari ke-42, aku membuat slime sling. Ini merupakan alat yang sangat berguna. Dan aku juga membuat slime boot. Berbeda dengan gel slime boot, sepatu ini membuat kita tidak terkena fall damage. Aku mencoba menggunakan slime sling dan rasanya sangat menyenangkan. Dan aku pun menemukan piramid. Di dalam sini aku dikejutkan oleh creeper dan nyaris saja mati. Aku pun mengambil TNT dan semua item yang ada di sini. Hari ke-43, aku menemukan sesuatu yang aneh di tengah gurun pasir. Ternyata ini adalah mineshaft. Aku pun memutuskan untuk kembali ke pesawat. Aku berniat untuk memagari area di sekeliling pesawat. Aku juga menaruh torch agar tidak ada zombie yang spawn. Namun karena badai membuat pasir meninggi dan zombie pun menembus pagar yang aku buat. Aku melubangi badan pesawat agar tempat ini terasa lebih lega. Hari ke-47, aku menaruh kaktus di dekat pagar agar zombie terkena damage ketika berusaha untuk masuk. Hari ke-48, aku membuat kaktus farm agar aku tidak perlu lagi repot mengumpulkan kaktus. Hari ke-49, aku mendapati beberapa tanamanku mati. Hari ke-50, akhirnya kaktus farmku telah selesai. Aku beri penutup agar airnya tidak kering ketika terjadi badai pasir. Hari ke-51, aku meminum beberapa botol air karena sudah mulai dehidrasi. Hari ini terjadi badai dan lagi-lagi tanamanku mati semua. Setelah itu aku menanam orange sapling dan sugarcane. Hari ke-52, aku terkena hipotermia dan terjadi blood moon. Aku kedatangan Blaze yang memiliki kecepatan serangan yang luar biasa, dan aku pun nyaris saja mati. Hari ke-53, aku membuat beberapa makanan yang terbuat dari apel. Setelah itu aku kembali menjelajahi gurun. Aku sekarat akibat ledakan dari creeper. Aku pun memakan golden apple yang aku temukan. Kemudian aku mencoba menjelajahi mineshaft yang terkubur pasir. Aku habiskan berhari-hari di sini namun aku tidak menemukan apapun. Hari ke-56, aku kembali ke pesawat. Aku langsung membuat makanan, kemudian aku memanen jeruk. Hari ke-57, aku menemukan ruangan yang terletak di bawah gurun. Di sini terdapat banyak monster. Aku kesulitan untuk masuk. Aku pun memutuskan meninggalkan tempat ini. Lalu aku menemukan mineral yang bernama bitumen. Aku pun mengambil semuanya. Hari ke-58, aku menemukan kota mati. Di dalam bangunan kota ini terdapat banyak spawner. Hari ke-59, karena produksi farm kaktusku kurang bagus, aku membuat satu farm kaktus lagi. Dan akhirnya aku selesai mengupgrade Cactus Farm. Hari ke-62, aku shifting gravel selama beberapa hari. Hari ke-65, aku menebang semua pohon kemudian membuat beberapa stone cooper. Ini merupakan mesin pemotong kayu otomatis. Hari ke-67, aku membuat mesin shifting otomatis dan membuat coal generator untuk sumber dayanya. Dan sekarang kita memiliki Steve dengan outfit kucingnya yang bekerja dengan giat. Hari ke-69, aku membuat beberapa orange jelly. Ketika aku sedang asik melihat resep makanan, tanpa sadar aku terkena hyperthermia. Untungnya aku sudah memiliki cooling coil.
Kalau tidak, aku mungkin sudah mati. Hari ke-70, aku membuat golden carrot dan memasak kentang. Kemudian aku membersihkan pesawat dari pasir akibat badai. Dan sekarang sudah kelihatan lebih bersih. Setelah itu aku melanjutkan membuat barir yang sebelumnya tertunda akibat kekurangan kaktus. Hari ke-74, aku kembali ke kota mati. Dan untuk sementara waktu aku tinggal di sini untuk mengumpulkan blaze rod. Aku lupa membawa panah, aku pun kembali ke pesawat. Walaupun sangat berbahaya keluyuran di malam hari. Hari ke-75, sebelum kembali ke kota mati, aku membuat beberapa makanan. Singkat cerita, aku sudah mendapatkan 25 blaze rod dan aku rasa ini sudah cukup. Sesampai di pesawat, aku membuat heating coil. Ini berfungsi menghangatkan jika terkena hipotermia. Hari ke-79, aku membuat sawmill. Ini merupakan mesin pemotong semangka. Kemudian aku memotong seluruh semangka yang aku punya. Setelah itu aku membuat market box. Di sini kita bisa membeli berbagai macam seed, sapling hingga spawn egg. Aku membeli almond sapling, langsung aku tanam dan aku berikan bone meal. Hari ke-81, aku membuat makanan yang cukup lezat, yaitu watermelon jelly sandwich. Kemudian aku menghancurkan batu sebanyak mungkin untuk aku taruh di mesin auto shifting. Setelah itu aku memperluas ruangan di bawah pesawat untuk aku jadikan kandang hewan. Hari ke-83, aku membeli 2 spawn chicken egg. Aku taruh keduanya di dalam kandang, lalu aku kasih makan. Kemudian aku kompos semua rotten flesh untuk dijadikan dirt. Lalu kemudian dijadikan compressed dirt yang akan di-shifting untuk mendapatkan seed. Aku membutuhkan 64 seed untuk menyelesaikan quest. Karena chest sudah penuh, aku mengganti chest yang muatannya lebih banyak dan mulai merapikan barang-barang. Kemudian aku mengompos dirt sampai akhirnya aku sadari ada cara yang lebih mudah, yaitu menanam seed yang aku punya. Aku menyirami seed yang aku tanam agar lebih cepat tumbuh, dan akhirnya aku berhasil mengumpulkan 64 seed. Karena merasa lapar, aku pun membuat salad telur. Hari ke-95, aku membuat auto shifting tambahan. Hari ke-97, aku berhasil mengumpulkan cukup emerald untuk membeli 2 spawn sapi. Hari ke-98, aku menyelesaikan 2 quest sekaligus dan mendapatkan 1 spawn pig dan 1 spawn rabbit. Aku pun membuat kandang baru dan mengumpulkan emerald untuk membeli pasangan hewan baruku. Malam harinya aku berhasil mengawinkan mereka. Hari ke-100, aku membeli durian sapling dan banana sapling dan sekarang aku bisa menikmati buah pisang dan buah durian. Hari ini terjadi badai namun tak menghalangiku untuk menikmati keindahan senja. Dan begitulah kisahku bertahan hidup selama 100 hari di tengah gurun akibat kecelakaan pesawat. Terima kasih teman-teman karena telah menonton video ini sampai habis. Dan sampai bertemu lagi di video berikutnya.